mereka semua, bima kepada sesuatu, unzila yang diturunkan itu sesuatu, ilaika kepadamu, ayil Qur'anu artinya Al-Quran. Wama dan sesuatu unzila yang diturunkan min qablika sebelum engkau Nabi Muhammad maksudnya, ayat Taurat artinya Taurat, wal Injila dan Injil, wa ghairuhuma, ini at-Tauratu tafsirnya. Ayat Tauratu artinya Taurat, wal Injilu dan Injil, wa ghairuhuma dan selain Taurat dan Injil. Wa bil akhirati dan kepada hari akhirat, hum mereka semua, yuqinuna meyakinkan mereka semua atau meyakini, ya'lamuna mengetahui artinya meyakini, ulaika maka mereka semua, al-mausufuna yang tersifati, mereka semua, bima dengan sesuatu, dzukira yang disebutkan. Mana yang disebut dzukira ini, yang disebutkan mana? Yang disebutkan maksudnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinuna. Itu berarti 6 sifatnya. Ingat-ingat tuh. Berarti sifatnya itu 6. Ulaika maka mereka semua, al-mausufuna yang disifati, bima dengan sesuatu, dzukira yang disebutkan. 6 tadi itu yang disebutkan. Mereka itu apa? Ala hudan di atas hidayah, mir rabbihim dari Tuhan mereka Allah, wa ulaika dan mereka semuanya, hum mereka semuanya, al-muflihuna orang-orang yang bahagia. Siapa al-muflihun? Al-faizuna yaitu orang-orang yang bahagia, bil jannati dengan surga, an-najuna yang selamat, minan nari dari neraka. Nah, beres tuh sampai situ. Ya. Jadi Allah itu mengajarkan di awal surat Al-Baqarah, mengenalkan kepada kita tentang orang muttaqin. Kesimpulan dari ayat yang tadi dibaca itu 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah orang-orang yang muttaqin itu sifatnya ada 6. Itu kesimpulan pertama. Sifat pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian wa yuqimunas shalah. 2 tuh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Quran khusus. 4. Wa ma unzila min qablik. Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain. 5. Wa bil akhirati hum yuqinun. Berarti berapa? 6 sifatnya. Nah, ini 6 sifat ini itu adalah orang-orang muttaqin. Yang mereka orang-orang muttaqin, Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kalian ditanya misalnya nih, siapa sih orang-orang yang masuk surga dan selamat dari neraka? Jawabannya 1. Mereka adalah orang-orang muttaqin. Kalau kalian ditanya siapa muttaqin? Muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, iman kepada ghaib. Wa yuqimunas shalah,
yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum, zakat, infak, tandanya tuh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, harus iman kepada Al-Qur'an secara khusus. Wa ma unzila min qablik, dan semua kitab yang turun sebelum Nabi Muhammad, Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain. 5. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka terhadap hari akhirat harus beriman. 6 itu sifatnya. Nah, mereka yang 6 sifat ini akan kumpul di satu orang, itulah orang yang disebut namanya muttaqin. Yang mana orang muttaqin itu Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka semua. Siapa mereka semua? Al-mausufuna bima dzukira. Orang-orang yang tersifati dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan. Ala huda, mereka di atas hidayah, petunjuk. Ala huda. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Artinya bahagia apa? Artinya bahagia tadi apa? Al-faizuna bil jannah wan najuna minan. Al-faizun, orang-orang yang bahagia dengan surga dan selamat daripada neraka. Tapi ingat nih, nih Ustaz mau ngingetin kalian supaya jangan salah kaprah. Ini ayat di surat Al-Baqarah ini, walaupun secara terkumpul di dalam Al-Quran ayat pertama, surat pertama, tapi ini diturunkannya bukan pertama. Ayat yang pertama diturunkan mu'tamad, pendapat yang paling kuat, arjahul aqwal, ayatnya itu adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu ayat pertama. Turunnya kapan? Ketika usia Nabi Muhammad masuk atau lewat 40 tahun. Di mana? Di Gua Hira. Bulan apa? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? 17. Hari apa? Hari Senin. Makanya kalau di Indonesia suka ada peringatan nuzulul Quran. Artinya peringatan nuzulul Quran itu mengenang diturunkannya apa? Al-Quran. Turunkan Al-Quran. Jadi ayat pertama yang diturunkan ayat apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi, di surat apa itu? Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Itu 5 ayat diturunkan pertama. Ya. Kalau ayat paling terakhir diturunkan, kalau kalian ditanya coba ayat apa yang paling terakhir diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad, maka jawabannya itu adalah ayat yang tertera di surat Al-Baqarah. Jadi masih di surat Al-Baqarah. Ayat pertama di surat akhir Al-Alaq. Al-Alaq masuknya kan juz ke-30. Anggaplah udah surat akhir. Ayat yang terakhir adanya di surat Al-Baqarah, di surat pertama atau surat kedua setelah Al-Fatihah. Ayatnya kalau tidak salah, coba buka mana Quran Al-Baqarah, coba 281 ayatnya apa? 281 apa 271? Ayat 281 coba. Cepetan. Al-Baqarah ayat 281. Hah? Apa? Ulangi Ambura. Nah, Isma. Ini ayat berapa barusan? Hah? 281. Surat Al-Baqarah ayat 281.
itu menjadi surat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Persisnya itu tanggal 3. Persisnya tanggal 3 di bulan Maulid atau bulan Rabi'il Awal. Pokoknya hitungannya patokannya begini. 9 hari lagi Nabi Muhammad akan meninggal dunia, maka turunlah firman Allah yang barusan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah paling terakhir turun itu adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, ini tidak benar, ghair murajjah. Karena ayat ini diturunkannya itu ketika haji wada', bulan haji. Sementara Nabi Muhammad itu setelah haji, Nabi Muhammad turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kan beres haji. Berarti bukan itu ayat terakhir. Idza jaa aja masih ada. Makanya ayat yang terakhir itu muttafaq. Artinya arjahul aqwal. Paling kuatnya pendapat. Surat atau ayat yang terakhir adalah ayat yang barusan Ustaz Qasim baca, ayat 281 di surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Ini ayat paling terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad. Kemudian 9 hari setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad wafat meninggalkan dunia. Persis Nabi wafat itu hari Senin, tanggal 12 Rabi'il Awal. Kemudian Nabi dimakamkan, dimandikan, dikafankan hari Rabu. Bukan dilambatkan, bukan diakhirkan, tapi ada kejadian. Karena ketika Nabi wafat itu, ente tahu nggak? Kata sahabat siapa itu yang pernah jadi pembantunya Nabi, siapa bin Malik itu, siapa namanya? Anas bin Malik. Anas bin Malik, beliau mengatakan begini, ma ra'aitu yawman adwa'a wa anwara min yaumi dukhuli Rasulillah. Kata Anas bin Malik, kami ini tidak pernah menyaksikan hari yang paling penuh dengan cahaya, kegembiraan, kebahagiaan, penuh dengan keistimewaan daripada hari datangnya Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu menjadi hari paling membahagiakan. Hari yang paling istimewa. Paham tak? Hari yang paling istimewa, yang paling bercahaya, hari ketika datangnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Begitu. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wala ra'aitu yawman aqbaha wa adlama min yaumi wafati Rasulillah. Dan kami tidak pernah menyaksikan hari yang paling menyedihkan, yang paling gelap daripada hari ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah fitnah-fitnah mulai terjadi, tapi Ustaz tidak akan panjang lebar bicara ini. Ada masanya nanti kita bicara. Karena di sini tuduhan fitnah-fitnah terjadi. Syiah itu berpendapat apa? Kenapa Syiah itu benci kepada Abu Bakar Siddiq? Karena Abu Bakar Siddiq itu Khalifatul Rasulullah, dianggap beliau ini ketika Nabi wafat, beliau ini kampanye, kalau orang sekarang kampanye supaya dilantik jadi khalifah. Padahal bukan kampanye, bukan. Apa? Karena ketika Nabi meninggal, pemimpin tidak ada. Semua sahabat nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya jasadnya Nabi Muhammad tidak disentuh sedikit pun. Karena mau keputusannya gimana? Nggak ada imam, nggak ada panutan. Makanya jenazahnya Nabi Muhammad, kalau bahasa tidak ada yang berani nyentuh, nggak ada yang berani. Makanya disentuh-sentuhnya hari Rabu, dimandikan, dikafankan, dikuburkan atau dimakamkan.
Kenapa disentuhnya hari Rabu? Karena menjelang hari Rabu itu dibaiatlah oleh seluruh sahabat yang menjadi pengganti Nabi Muhammad adalah khalifatuhu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Nah, 9 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad turunlah firman Allah yang tadi surat Al-Baqarah 281. Mesti ingat-ingat surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 281. Itu ayat apa? Ayat paling akhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu ayat paling akhir. Bunyi ayatnya hebat, artinya hebat benar-benar pegangan prinsip. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman. Wattaqu dan takutlah kalian. Yauman kepada satu hari. Turja'una akan dikembalikan kalian semua. Fihi di hari tersebut. Ilallahi kepada Allah. Jadi haruslah takut kalian di hari akan dikembalikan kepada Allah. Nanti kalau sudah dikembalikan kepada Allah, diapain kita? Tsumma tujzauna kullu nafsim bima kasabat. Tsumma tuwaffa. Oh, di situ tuwaffa. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian dibalas setiap jiwa dengan apa yang mereka lakukan. Wa hum la yudlamun. Tidak ada satupun jiwa di hari itu dizalimi. Tidak ada. Semuanya dibalas dengan keadilan. Makanya Allah jelaskan dalam firman yang lain, Allah katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Udah jelas tuh, ya Allah. Udah Allah sampein semuanya. Ya. Jadi minimal mesti tahu ayat pertama diturunkan sama ayat terakhir. Makanya kalau Ramadan ada acara nuzulul Quran nggak? Ada acara nuzulul Quran. Biasanya malam berapa? 17. Kenapa malam 17? Ya karena tanggal 17-nya diturunkan Al-Quran oleh Allah pertama kali. Di Gua Hiro ketika itu Nabi Muhammad. Kenapa tidak terkenal bulan Ramadannya? Karena saat itu Ramadan masih dianggap biasa saja. Karena belum ada puasa. Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah tidak ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan diperintahkan oleh Allah tahun kedua setelah hijrah Nabi ke Madinah. Nabi tinggal di Madinah, barulah ada perintah puasa Ramadan. Ingat-ingat tuh, mutala'ahin. Kemudian ayat selanjutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah sekarang masuk ke dalam ayat berikutnya. Jadi cerita orang muttaqin beres tuh sampai kalimat wa ulaika humul muflihun. Beres tuh sampai situ. Beres sampai situ tuh udah. Itu untuk orang muttaqin, wa ulaika humul muflihun. Beres. Masuklah sekarang Allah mengajarkan kita dengan firman-Nya mengenalkan tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Begitu.
Kalau dulu di Indonesia sempat rame ya, nggak boleh ngomong apa? Kafir, jelek katanya. Mau kafir jelek di mana? Ngomongnya jangan kafir, menyakiti, ngomongnya non muslim. Gimana ngomongnya non muslim, sedangkan suratnya kan surat Al-Kafirun. Masa suratnya surat An-Non Muslimun? Kan nggak bisa. Suratnya juga surat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ngegantinya gimana? Gak bakalan bisa. Alhamdulillah. Nah, Allah itu mengenalkan kepada kita, mengajarkan. Ini orang kafir itu siapa sih? Nah, Allah bilang di sini, innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang telah kufur mereka semua. Seperti siapa? Ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahal. Abu Jahal itu namanya siapa? Hah? Apa? Amr bin Abdul Aziz. Amr bin Hisham. Hisham kemana? Belum sembuh. Hah? Tufi. Oh, syukur. Tufi. Soalnya tadi bukan tufi, tuwaffa. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal. Siapa Abu Jahal namanya? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Abu Jahal. Tapi jangan salah, Abu Jahal ini orang jahat, orang jelek, tapi punya anak soleh. Yang masyhur, ashabi Rasulullah. Namanya sahabat siapa? Ikrimah. Namanya sahabat siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu laki-laki, bukan perempuan. Bin Abu Jahal. Tapi Nabi itu kalau ada orang lagi bicara Abu Jahal, ada Ikrimah, nggak boleh. Ada Ikrimah. Artinya menghormati. Ya. Seperti siapa? Ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal. Wa Abi Lahabin, dan seperti Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya siapa? Hah? Amr bin Abdul Aziz siapa? Abu Lahab namanya siapa? Siapa? Abu Lahab. Bukan Abu Janda, bukan. Kalau lagi Abu Gosok. Abu Lahab namanya siapa? Hah? Abu Lahab namanya siapa? Ini mentang-mentang musuh Allah yang enggak kenal. Kalau dulu ada santri ditanya siapa namanya Abu Lahab, saya nggak mau tahu Ustaz. Kenapa? Musuh Allah. Nggak mau tahu karena musuh Allah. Padahal dia malas murojaah. Dia malas murojaah. Coba santri yang besar-besar cari namanya Abu Lahab. Alhamdulillah. Besok ketemu siapa namanya, coba. Ya. Abu Lahab. Contohnya siapa lagi yang kafir, yang sudah mati kafir, siapa lagi? Oh, itu siapa itu? Yang jahat itu siapa? Yang nyiksa sahabat Bilal siapa? Hah? Umayyah. Siapa? Umayyah. Umayyah. Siapa lagi yang jahat itu? Tapi anaknya jadi sahabat Nabi siapa? Walid ya? Walid. Walid bin Mughirah. Ente mah ketawa, kenapa nyebut Walid ketawa? Itu Walid bin Mughirah, anaknya kan jadi orang hebat, namanya Khalid bin Walid. Oh, ente mah itu. Ustaz dari tadi nggak nyambung. Apaan nanti ketawa ngomong Walid? Itu mah Walid, itu mah Walid apa?
Aduh. Itu ulama akhir zaman ada yang begitu, ada yang walid begitu. Na'udzubillahi min. Tapi itu film bagus itu. Ngingetin kepada orang-orang jangan berbuat begitu. Tapi Ustaz belum nonton, baru kata ente. Abisnya males nonton begitu. Itulah. Nggak ada waktu, mendingan makan cireng. Ini mana? Bikin susu lagi nggak malam ini? Hah? Bikin? Ada tim susu? Halib atau laban? Halib. Tapi Ka Abi Jahlin seperti siapa? Abu Jahal wa Abi Lahabin dan Abu Lahab wa nahwihima dan seumpama Abu Lahab sama Abu Jahal. Ulama banyak tuh. Banyak. Pokoknya musuh-musuh Allah. Kalau di atasnya seniornya senior Abu Lahab, senior Abu Jahal itu Fir'aun. Itu seniornya tuh. Fir'aun. Qarun. Si Qarun juga itu masuk. Qarun tuh masuk. Qarun itu umatnya Nabi siapa? Nabi Musa ya? Nabi Musa. Qarun itu miskin asalnya. Fakir. Fakir jiddan. Fakir banget. Kalau orang Jawa bilang buanget pol. Notok duk. Buanget pol notok duk. Itu si Qarun itu bakhil. Dia minta doa ke Nabi Musa, pengen kaya. Kata Nabi Musa, ente kalau kaya awas, jangan sampai lupa sama Allah, jangan sampai lupa sama fakir miskin dia. Janji dia. Pas janji kaya, dia lupa sama semuanya. Didatangin sama Nabi Musa, ditagih janjinya, malah begitu. Sampai akhirnya, dunia itu dimiliki oleh si Qarun ini, ya Allah, banyak. Bakhil. Makanya jadi istilah orang pelit itu dikasih nama apa? Qarun. Likulli qaryatin qarun. Setiap kampung pasti ada qarunnya. Wa kullu ma'hadin qarun. Setiap pesantren juga suka ada qarunnya. Kalau makan ngumpet ya. Dakhilil hammam. Qarun. Wahid yakul Abu Syaukah. Wahid yakul Abu Syaukah. Kan bakhilan, qarunan. Falamma arada an yakula Syaukah. Khafa min ashabihi yas'aluna Abu Syaukah minhu. Ikhtafa huwa munfaridan wahidan fil hammam. Falamma arada an yakula Abu Syaukah. Alhamdulillah. Ja'a dhubabun. Dhubab apa? Lalat. Ja'a dhubabun. Wa arada ayakula Abu Syaukah. Min syiddati bukhlihi wa qarunihi. Akhadha rawthahu. Akhadha rawth min khalfihi. Wa taraha fi usbu'ihi. Wa ja'ala hakadha hatta ad-dhubab ya'kul rawthahu. Wa huwa ya'kul Abu Syaukah. Falamma akala kullaha Abu Syaukah kullahu akala wa kammala baqiya fi yadayhi syai'un min Abu Syaukah. Wa qala akala hatta yanza fi yadil yusra ya'kul kadzalik. Wa fi yadihi al yusra Abu Syaukah wala rawth. Go'it haggu. Go'it hagwa. Fa'akalahu. Asyid bukhul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil aduwwullah walau kana aliman was-sakhi habibullah walau kana jahilan. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur mereka semua. Ka Abi Jahlin seperti Abu Jahal wa Abi Lahabin dan seperti Abi Lahab.
wa nahwihima dan seumpama Abi Lahab, Abi Jahal. Sawaun alaihim a'angdzartahum, sawaun baik saja alaihim terhadap mereka, a'angdzartahum kamu menasehati mereka, am lam tunzirhum atau tidak kamu menasehati mereka, la yu'minun mereka tidak akan beriman. Jadi orang-orang seperti Abu Jahal ini dinasehati, tidak dinasehati sama aja. Yang mereka akan beriman kepada Allah. Kenapa? Sudah keras hatinya. Hatinya sudah keras. Keras. Kalau hati sudah keras itu, waduh. Qala sahibuz Zubat, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbul qasi. Manusia yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya paling keras. Dan tanda-tanda orang ke depan hatinya akan keras yang sulit menerima nasihat. Nasihat dari guru sulit kadang-kadang. Guru udah ngomong belasan kali masih diulang-ulang. Itu kalau tidak berubah itu tanda di masa depannya akan keras hatinya. Naudzubillah, hati-hati ya uladi ya, yang nurut sama guru. Karena tidak ada seorang guru yang saleh memerintahkan sesuatu yang buruk. Guru yang saleh pasti perintahnya semua kebaikan. Ya. Udah jelas la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun yang nyuruhnya si Walid. Walid nyuruh Nak Dewi. Si Dewinya juga bahlul, fatul. Enggak ngaji dia. Ngajinya sama kakek-kakek enggak becus ngaji. Ini jadi begitu. Jadi si Walid. Itu kan namanya taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Nah, merekanya aja itu mah kaumnya aja bahlul-bahlul emang. Ya kalau orang bodoh begitu, di mana-mana orang bodoh akan jadi korban bagi orang pintar. Ya dibodoh-bodohi. Begitu. Makanya jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh makanya. Masa ada nikah tanpa wali, tanpa saksi? Paham tidak? Wah, ini Walid sudah menikah apa gaib apa? Menikah apa? Nikah batin sama Icot paham tidak? Ada isma. Orang siapapun kalau benar ada yang mempercayai siapapun bahwa menikah boleh tanpa wali, tanpa saksi, itu manusia paling bodoh sealam dunia. Kenapa paling bodoh? Karena nabinya sudah ngomong, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa ada saksi, tanpa ada wali. Nabi sudah ngomong begitu, ada manusia ngomong boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi. Dia percaya. Orang bodoh namanya juga. Keledai, himar. Keledai yang begitu. Nabinya udah ngomong tuh, kata Nabi, tidak sah nikah tanpa wali, tanpa saksi. Berarti sahnya nikah itu harus ada wali, harus ada ini orang percaya. Walid Nak Dewi. Nak Dewi apa namanya? Apa sih ngomongnya apa? Oh, ada begitu tambahannya. Itu kan namanya bahlul dua-duanya. Walidnya ahli jahanam, Dewinya juga sama, jahil murakkab. Bodoh dua-duanya. Itu filmnya film bahlul itu, yang nontonnya kayaknya bahlul semua. Hati-hati nanti jadi ikut bahlul nanti. Hati-hati. Tapi buat hiburan sih nggak apa-apa. Ngingetin juga nggak apa-apa. Barangkali ada
kiai-kiai atau orang-orang tokoh-tokoh yang ditokohkan begitu barangkali. Nah, makanya jangan jadi orang bodoh. Tuh Nabi bilang apa? Tidak sah nikah tanpa wali, tanpa saksi. Berarti nikah itu harus ada wali, harus ada saksi. Ada orang ngomong, nggak apa-apa, kalau sama saya tenang aja, nikah tanpa wali, tanpa saksi sah. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Percaya, belegu kita mah. Atau iya orang paling bodoh. Nabinya seakan-akan dianggap, Nabi mah bohong. Kata Nabi kan mesti pakai wali, mesti pakai saksi. Kata guru saya, enggak apa-apa, enggak pakai saksi, enggak pakai wali. Saya percaya sama guru saya aja. Nabinya. Ini orang bodoh namanya. Kalau kita, ada orang ngomong begitu, bertolak belakang dengan omongan Nabi. Wah, ambil golok sudah. Maksudnya ambil golok, pergi ke gunung, ayo ambil kayu bakar. Daripada dengerin mulutnya orang kagak berilmu. Bukan itu ambil golok bacok, bukan. Itu ambil golok bacok. Jangan main bacok-bacok, jangan. Ambil golok, pergi ke kebun, ambil bambu apa. Jangan didengerin mulut orang-orang yang berkata agama, tapi bertolak belakang, berseberangan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan. Itu mainannya orang-orang kafir begitu. Hati-hati. Hati-hati. Makanya prinsipnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh kita mentaati makhluk untuk bermaksiat kepada Khaliq. Khaliq itu sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di sini begini. Baru nih pertama kali Imam Jalaluddin Al-Mahalli membahas tentang qiraatnya. Tuh, lihatin qiraatnya tuh, lihatin. Bitahqiqil hamzataini, dengan mentahqiqan dua hamzah. Jadi ditahqiqan dua hamzah itu hamzahnya ada a'andartahum sawa'un 'alaihim a'andartahum. Ada tuh hamzahnya, namanya muhaqqaq, dua-duanya ada gitu. Au ibdali tsaniyati, atau menggantikan yang kedua, hamzah kedua, alifan kepada alif, wa tashiluha, dan memudahkannya. Wa idkhalu alifin, dan memasukkan alif, bainal musahalati, antara musahalah, wal ukhra, dan yang lain. Musahalah itu hamzah, wal ukhra, dan yang lain. Wa tarkuhu, dan meninggalkan alif. Boleh tuh, boleh membacanya begini. Sawa'un 'alaihim a'andartahum. Boleh baca begini. Sawa'un 'alaihim a'andartahum. Andartahum. Jadi digantikan pakai alif. Andartahum. Boleh. Itu mah dari sisi qiraat, bacaan. Boleh. Am lam tunzirhum, atau kamu tidak mengingatkan mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa demikian? Li ilmillahi, karena mengetahuinya Allah, minhum, dari mereka, zalika, atas itu semua. Fala tatma', maka jangan berharap kamu, wahai Muhammad, fi imanihim, di dalam imannya orang-orang kafir, wal indhari, dan memberikan inzar, peringatan, i'lamun, fi imanihim, di dalam keimanan, wal indhari, dan memberikan peringatan, wa indhari i'lamin. Di situ apa ibaratnya, sama? Sama? Ada yang beda nggak? Apa di situ? Sama? Semua sama? Jadi apa berarti itu wal indhar itu?
Atop kemana itu? Am lam tunzirhum la yu'minun. Oh, begini. Oh, kalian mah ngantuk sih ngajinya. Mikirin aja. Mana nih Halib alhamdulillah. Jangan mikirin Halib, perhatikan. Am lam tunzirhum, atau tidak memperingati kamu kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi sama aja, memperingati tidak memperingatkan mereka sama aja, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Li ilmillahi, karena mengetahuinya Allah, minhum, dari mereka, dzalika, atas itu, la yu'minun. Fala tatma', maka jangan berharap kamu wahai Nabi Muhammad, fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Titik, itu sudah beres di situ. Fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Titik sudah. Baru sekarang musannif mau memberitahukan kepada kita apa sih makna dari kalimat indar. Tadi kan sahabat ada tuh, a'angdartahum am lam tungzirhum. Nah, inzar itu maknanya apa sih? Inzar itu kan kalau dalam bahasa terjemah kita memperingatkan. Nah, dalam bahasa Arab inzar apa? Wal inzaru, dan makna inzar itu i'lamun, yaitu memberitahukan, ma'a takhwifin, bersama diberikan rasa takut atau ditakut-takuti. Itu namanya inzar. Makanya dalam bahasa kita peringatan. Contoh misalnya gini. Diperingatkan. Ini Gunung Salak sepertinya sudah goyang. Wah, Gunung Salak sudah goyang. Itu menakut-takuti bukan namanya? Menakut-takuti. Makanya disebut dalam bahasa Arab namanya inzar, peringatan. Kalau pemberitahuan beda. Kalau pemberitahuan saja beda. Diberitahukan kepada saudara Agus bahwa istrinya menunggu di trotoar. Diberitahukan. Ada nggak di situ takhwif, menakut-nakuti? Tidak ada. Makanya disebut namanya pemberitahuan, i'lamun atau ikhbarun atau ilaun. Tapi kalau memberitahukan dengan adanya takhwif, itu disebut namanya indar. Makanya wal indaru, dan indar itu i'lamun, yaitu memberitahu, ma'a takhwifin, bersama takhwif. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatama, telah menutup, Allahu, Allah telah mengunci. Sebenarnya makna khotam itu menyetempel. Khotam itu asal kalimatnya stempel. Kalau stempel kita ngecap ya. Kalau barang sudah distempel boleh dibuka nggak? Nggak boleh. Yang boleh buka siapa? Pemiliknya. Nah, ini orang-orang kafir itu khatamallah, telah menstempel Allah ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Apa makna khatama? Taba'a, telah menstempel Allah alaiha, kepada itu kulub. Wastawthaqa, dan mengikat Allah. Fala yadkhuluha, maka tidak masuk kepada itu kulub. Haknya kembali kepada kulub, khairun, kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, ay mawadhi'ihi, tempat-tempat mereka. Fala yantafi'una, maka tidak mengambil manfaat mereka, bima, dengan sesuatu. Yasma'unahu, yang mendengar mereka kepada sesuatu, minal haqqi, dari perkara yang benar, hak. Wa ala absarihim, dan di atas mata-mata mereka, gisyawatun, ada penutup, ada penghalang, gitaun, ada penutup. Fala yubsiruna, maka tidak melihat mereka semua, al-haqqa, kepada kebenaran. Nanti mereka bagaimana di akhirat? Walahum, dan bagi mereka, adzabun azim, siksaan yang pedih.
Qawiyun artinya kuat, daimun selama-lamanya. Makanya orang-orang kafir itu selama-lamanya di dalam neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Akan digiringkan orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahanam zumara, berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Walil kafirina azabun alim. Orang-orang kafir tuh dapat azab. Nanti ketika Imam Mahdi turun, banyak lagi yang masuk Islam. Nabi Musa turun, lebih banyak lagi yang masuk Islam nanti. Islam banyak lagi. Tapi nanti mau kiamat Islam sedikit lagi. Makanya dikata Nabi apa dalam hadis sahih itu, bada al-islamu ghariba. Bada'a memulai al-islamu Islam, ghariba itu asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali Islam itu asing seperti Islam itu ketika mulai. Nabi sembunyi-sembunyi, nanti akan ada zaman di alam dunia Islam itu sembunyi-sembunyi lagi. Wa sayaudu ghariban kama bada. Ya. Jadi Allah dua ayat ini menjelaskan, menerangkan tentang orang-orang kafir. Ingat-ingat tuh ayatnya. Ayo baca bareng-bareng. Mana ayatnya tadi? Ayo, wahid, itsnin, thalathah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum khatamallahu 'ala wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Azim apa alim di sini? Azim. Qawiyyun daimun. Kuat dan selama-lamanya. Coba kepalanya di atas. Kita baca dari ayat pertama Alif Lam Mim sampai yang barusan. Berarti jadi 7 ayat ya. Ayat 8 sama Alif Lam Mim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Wamina apa ayatnya apa? Innalladzi. Ulangi sebelumnya, ulangi. Apa baru sebelumnya apa? والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم مفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Jadi ini juga ya, ayatnya nggak susah ya.
Masya Allah. Jadi kalian bacanya pelan, jadi ngerti sekarang. Oh, ini cerita orang kafir. Oh, ini begini. Nanti yang panjang orang munafik nih, 13 ayat. Munafik mukanya 2 sih. Makanya ayatnya panjang. Orang mukmin 5 ayatnya. Sifatnya 6 itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Kafir cuma 2. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Beres. Ini orang kafir cuma 2. Giliran munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah. Terus ente tahu nyeritain kafir supaya kita kenal. Allah menceritakan di Al-Baqarah ini 13 ayat. Karena orang-orang munafik bukan kafir. Orang-orang munafik ini mukanya 2. Makanya kalau kita ngadepin musuh yang nyata gampang, tapi kalau ngadepin munafik susah karena di depan kita wajahnya cakep, di belakang wajahnya serem. Kayak lampu tuh osram itu. Wah, itu bahaya. Bahaya mereka begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma